bisa hadir pada siang hari ini. Beliau Pak, hari ini kegiatan apa Pak? Hari ini kegiatan sebenarnya sesuai dengan Badankes Bangbol Kabupaten Brebes melalui bidang politik dalam negeri dan ormas mengedukasi pada para peserta khususnya yang ada di 6 kecamatan yang ada di Brebes wilayah selatan untuk kita diberi kesempatan menyampaikan tentang P4G, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini tentu untuk implementasi pasal 104 sampai 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana dibutuhkan peran serta masyarakat. Artinya bahwa untuk menangani narkoba BNN tidak bisa sendiri, maka perlu ada kolaborasi dengan lintas ormas. Dalam ini adalah ormas yang ada di Brebes wilayah selatan, agar mereka setelah acara hari ini ikut ambil bagian juga untuk menyelamatkan anak-anak muda generasi kita yang harapan kita akan menjadi pemimpin masa depan. Maka jangan sampai mereka tersandung masalah narkoba di usia-usia yang masih dalam kelompok remaja atau generasi muda. Seberapa banyak Pak kejadian yang ada di Brebes? Kalau menurut catatan ungkap kasus narkotika yang dari Kabupaten Brebes terhitung di 2023 itu sekitar 26 permasalahan ungkap kasus narkotika yang diungkap oleh Polres Kabupaten Brebes. Tentu ini menjadi sebuah pintu masuk kewaspadaan kita sejak dini. Maka masyarakat kita sadarkan itu. Agar jumlah kasus ini tidak kita tambah, kalau bisa kita tekan sampai pada titik yang terbawah, kita selamatkan anak-anak kita. Karena memang sekarang yang tren ini kan remaja, generasi muda. Karena memang mereka masih dalam masa transisi, proses pencarian jati diri. Ini harus kita benar-benar ekstra. Maka muncul program kita roadshow ke sekolah, muncul roadshow ke kampus. Ya, hari ini pun Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes sedang melaksanakan PKL di BNN Kota Tegal. Nah, kita edukasi mereka ikut ambil bagian peran di dalam survei Indeks Kawasan Rawan Narkoba IKRN, di mana Kabupaten Brebes terdiri dari 292 desa, 5 kelurahan, di mana masing-masing desa dan kelurahan sampel respondennya 33 orang. Di masing-masing desa dan kelurahan 1 orang kepala desa atau lurah, 1 orang babinsa atau Babin Kantipmas, yang 30 orang adalah warga. Jadi setiap desa, setiap kelurahan 30 orang jadi responden untuk survei Indeks Kawasan Rawan Narkoba. Ini kita buka wawasan ini supaya seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Brebes paling tidak melek terhadap bahaya, ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Maraknya warung pelangi Pak, itu gimana Pak? Tadi sudah kami sampaikan di materi bahwa sebenarnya OOT ini, obat-obat tertentu, obat-obat keras, ini kan sebenarnya secara kewenangan penindakan berada di Badan Pengawas Obat dan Makanan serta kepolisian. Karena 2 penyidik inilah yang berhak untuk menindaklanjuti tindak pidana ini. Nah, tetapi dalam konteks korban-korban dari penyalahguna obat-obat tertentu tadi tentu menjadi ranah kita untuk merehabilitasi mereka. Karena bagaimana anak-anak kita, generasi kita, kalau tidak kita yang menyelamatkan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang membantu mereka, siapa lagi? Kapan lagi? Artinya itulah pentingnya. Makanya aduan-aduan masyarakat kami tindak lanjuti. Ya, dulu pernah dari LSM Harimau, Mas Willy Raymond menyampaikan itu. Kita sampaikan ke Polres Brebes, ya khususnya ke Satres Narkoba, supaya apa? Setiap instansi pemerintah punya tupoksi agar tidak menyalahi aturan. Paling dominan saat ini bahwa kasus sudah ditangani itu jenis narkoba apa? Ya kalau narkotika yang paling populer kan hampir merata di Indonesia. Kalau narkotika loh ya, bukan psikotropika ya. Kan narkotika ini kan yang marak sekarang adalah sabu. Walaupun secara ekonomi harganya lumayan tinggi, ya. Sabu. Yang kedua ganja. Itu ungkap kasus di mana-mana, nggak sabu, ganja. Itu sendiri, Pak. Sama, hampir sama, Pak. Nah, yang ketiga yang lagi marak sekarang tembakau gorila alias sinte. Ini yang sudah mulai harus kita waspadai. Karena apa? Karena kan tembakau sinte ini harganya relatif terjangkau. Untuk anak-anak muda kita, dari uang-uang sakunya dia mungkin bisa disisipkan tuh. Nah, ini harus kita pagari mereka, kita amankan mereka. Jenis-jenis narkoba yang baru itu yang belum masuk ke yang belum diatur. Ya, narkoba ya. Karena narkoba, teman-teman, narkoba itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika,
dan bahan adiktif. Narkoba, narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Kalau Kemenkes mengenalkan istilah nabza, nanya narkotika, P-nya psikotropika, ya kan? Z-nya zat adiktif, sama itu. Jadi dalam konteks narkoba, ya, dia bukan masuk dalam wilayah narkotika. Contoh Pak, kratom Pak, ya. Kurang tahu paham di sini marak atau tidak nih di Brebes ini ya. Tapi kalau di luar Brebes mungkin marak tuh. Karena apa? Harganya juga terjangkau. Kita cukup pesan melalui media. Nah itu yang muncul. Kalau yang belakangan lagi marak di kalangan menengah ke bawah ekonominya, itu kan kecubung. Tapi kecubung kan bukan masuk dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tetapi kan korbannya kan kasihan juga. Kalau anak-anak kita pada pesta kecubung kemudian mabuk, kemudian hilang kesadaran alam pikirnya, kan muncul perilaku-perilaku yang negatif dan destruktif pada gilirannya. Dan dilanjut di Magelang. Jadi beliau tidak bisa hadir termasuk